salli ala Muhammad. Kalau orang munafik gak enak. Kalau orang munafik itu gak enak. Duduk dengan orang-orang yang beriman gelisah mereka. Duduk dengan orang-orang Islam gelisah mereka. Yang ada di otaknya hanya kepentingan dunia saja. Bagaimana aku ini dapat harta, bagaimana aku ini dapat duit. Dan seandainya mereka mendapatkan peluang yang lebih besar di luar Islam, bekerja sama dengan orang-orang kafir, pasti mereka akan lakukan itunya. Itulah kasihan sebetulnya melihat orang-orang munafiknya. Kita merasakan seandainya kita menjadi orang munafik, waduh, sangat berat jadi orang munafik itu. Makanya kita kasihan terhadap orang-orang munafik, terhadap orang-orang yang terjangkiti jiwa-jiwa munafik, kita kasihannya. Masa setiap hari perkataannya, omongannya dusta toh, bohong toh ya, sampai cari alasan untuk berdusta. Capek tuh mereka itu. Terus masa ingkar janji toh, terutama urusan hutang. Janji besok sampai nggak dapat alasan mereka itu. Kasihan sebetulnya. Apabila kita menemui orang-orang munafik itu kasihan sebetulnya. Ya. Tatkala dipercaya berkhianat, akhirnya nggak dapat tempat dia, nggak dipercaya lagi sama orang-orang karena pengkhianat. Ya. Berjanji ingkar, diberi amanah berkhianat, omongannya dusta, neraka mereka. Hidupnya bagaikan neraka. Di dunia aja sudah bagaikan neraka, diselubungi oleh neraka jahanam. Itu yang dilambangkan oleh Allah. Mereka itu diselubungi oleh neraka jahanam oleh Allah. Makanya hati-hati, gak enak jadi orang munafik ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القادر الجيلاني شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizna bi 'uyunihi waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi 'alihi ya qaiman bil zawali mubtaqil mithal wa lakal hamdul minat wa syarahu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وابلي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا صلي وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 55. A'udzu billahi minan nar fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafrahun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudda Sadaqallahul azim. Fala tu'jibka, maka jangan takjub engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Jangan takjub, jangan heran. Amwaluhum, terhadap harta-hartanya orang-orang munafik. Wala auladuhum, dan juga jangan takjub engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad kepada anak-anaknya orang-orang munafik. Innama, sesungguhnya, hanyalah yuridullah, menginginkan siapa Allah, liyu'adzibahum, untuk mengadab mereka orang-orang munafik, biha, dengannya, dengan hartanya, dengan anaknya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wa tashaqqa, dan membinasakan
anfusuhum, diri mereka orang-orang munafik, wa hum kafirun, dan kelak mereka akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang jadi tujuan utamanya adalah harta benda, yang menjadi tujuan utamanya adalah kekayaan harta benda saja, kepentingan dunia saja, tidak percaya bahwa ada akhirat kelak, tidak akan percaya bahwa besok di yaumil qiyamah ada pengadilan Allah. Mereka tidak percaya. Itulah ciri-cirinya orang kafir, tidak percaya adanya akhirat. Makanya surganya itu di dunia, makanya dientek-entek hidupnya di dunia ini untuk mengejar harta. Jadi setelah mereka kaya raya, fala tu'jibka, maka janganlah engkau takjub kepada mereka, wahai Kanjeng Nabi. Fala tu'jibka, maka janganlah engkau takjub, wahai umat Kanjeng Nabi, amwaluhum, terhadap harta mereka. Karena yang ada di otak mereka hanyalah harta benda, hanyalah kekayaan saja. Jadi jangan takjub, karena tujuan mereka adalah kaya di dunia ini dengan berbagai macam cara. Wala auladuhum, dan juga jangan sampai engkau takjub, wahai Kanjeng Nabi, jangan sampai engkau takjub, wahai umatnya Kanjeng Nabi, auladuhum, terhadap keturunan-keturunannya mereka, terhadap anak-anak turun mereka yang juga mewarisi darah-darah kemunafikan. Cerdas, pintar, tapi hanya minterin temannya, ya. Cerdas, pintar, tapi hanya ingin membodoh-bodohi temannya. Ingat, diperingatkan oleh Allah, innama, sesungguhnya hanyalah yuridullah, menginginkan siapa Allah, liyu'adzibahum, untuk mengazab mereka orang-orang munafik, biha, dengan hartanya, dengan anak-anaknya. Makanya jangan sampai harta-harta kita, anak-anak kita menjadi ujian bagi kita, menjadi fitnahan bagi kita fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita salah niat dalam mencari harta benda. Jangan sampai kita salah niat. Jangan sampai salah niat kita menyekolahkan anak-anak kita. Jangan sampai juga salah niat. Watashaqah, ingat, Allah akan melenyapkan, membinasakan anfusuhum, diri mereka, orang-orang munafik itu, wahum kafirun, dan kelak mereka mati dalam keadaan kafir. Makanya hati-hati kalau di dalam jiwa kita terjangkiti jiwa-jiwa munafik, dikhawatirkan di akhir hidup kita mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini? Wa yahlifuna billah. Ini yang sering kita temui, ini yang sering kita dengar. Wa yahlifuna billah, dan bersumpah mereka billahi, dengan atas nama Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik, sering mengumbar sumpah dengan ucapan billahi, tallahi, wallahi, sumpah kosong yang mereka selalu ucapkan. Tatkala mereka berbicara, mereka sering bersumpah, dikit-dikit bersumpah untuk menutupi kebohongannya. Tatkala mereka berjanji, sedikit-sedikit mereka bersumpah untuk menutupi keingkarannya. Sedikit-sedikit mereka bersumpah untuk menutupi pengkhianatannya tatkala mereka
dipercaya. Inilah ciri-ciri orang-orang munafik. Alamati orang munafik itu ada tiga. Idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Sering mereka bersumpah serapah, sumpah dengan nama Allah, billahi, ternyata mereka pendusta. Billahi, ternyata mereka ingkar janji. Billahi, ternyata mereka pengkhianat. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik ini bersemayam di dalam dada kita. Innahum, sesungguhnya mereka la minkum. Sesungguhnya mereka la minkum, bagian dari mereka. Mereka itu bersumpah bahwa mereka itu bagian dari orang-orang Islam, bagian dari orang-orang yang beriman. Inilah kemunafikan mereka. Pura-pura ya, pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman. Untuk apa? Untuk kepentingan dunianya. Hati-hati, jangan sampai kita berislam, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam, kita hanya mencari kepentingan dunia saja, ketok-ketok, biar dianggap orang yang soleha ya. Ternyata tatkala sholat mereka malas karena terpaksa. Ketok-ketok mereka itu menjadi orang kaya yang dermawan, padahal mereka berinfaknya itu dengan terpaksa. Diperingatkan oleh Allah, wa ma hum minkum, dan bukan mereka itu golongan dari kalian. Mereka itu bukan golongan dari umat Islam, walakinnahum, akan tetapi mereka kaumun yafraqun, adalah kaum yang mempunyai rasa takut yang berlebihan ya. Pengecut mereka itu. Orang-orang munafik ini pengecut, penakut. Takut kalau dia ketahuan, kalau dia tidak beriman, terus mereka akan disisihkan, mereka akan dikeluarkan dari kelompoknya orang-orang Islam. Terus mereka tidak mendapatkan lagi harta kekayaan, tidak bisa lagi bekerja sama. Hati-hati, jiwa-jiwa penakut, jiwa-jiwa pengecut yang didasari oleh jiwa-jiwa munafik ya. Hati-hati terhadap jiwa-jiwa munafik ini. Sebetulnya itu mereka seorang pengecut, seorang penakut, takut kehilangan dunianya ya. Karena saking cintanya terhadap dunia, mereka mempunyai penyakit yang namanya penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahatin maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta berlebihan terhadap dunia, namun mereka takut kematian ya. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik bersemayam di dalam dada kita. Apa yang dilakukan oleh orang munafik ini? Lau yajiduna, seandainya mereka menemukan, seandainya mereka mendapatkan malja'an, tempat yang aman untuk berlindung. Apa misalnya? Au magharatin, atau misalnya seperti gua-gua. Apalagi au mudhalan, atau pintu-pintu lubang di dalam bumi, lubang-lubang terowongan. Apa yang mereka akan lakukan? Lawallau ilaihi, mereka akan menolak ajakan kita, mereka akan menolak mentah-mentah Islam. Dan apa yang mereka lakukan? Wahum yajma'un, dan yang mereka lakukan yajma'un, mereka akan lari meluncur secepat-cepatnya menuju tempat yang aman itu, tempat yang aman, yang untuk berlindung mereka, berupa goa-goa, berupa lubang-lubang terowongan. Tidak berpikir panjang mereka,
Mereka akan lari secepat-cepatnya, meluncur secepat-cepatnya menuju lubang-lubang itu. Inilah jiwa-jiwa munafik. Jiwa munafik itu tidak enak, tidak nyaman tatkala mereka berada di kelompoknya orang-orang Islam, di kelompoknya orang-orang yang beriman. Gelisah mereka, nggak tenang mereka itu, karena dihantui oleh rasa takut ketahuan aslinya ya. Makanya jangan jadi orang, jangan hanya pura-pura baik. Baiklah seluruhan lahir maupun batinnya. Jangan pura-pura jadi orang baiknya. Jangan hanya pura-pura ya. Baik-baik saja, jangan pura-pura. Kalau kita pura-pura baik, itu tandanya di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa munafik. Harus diperangi itu. Jiwa-jiwa munafik itu harus diperangi ya. Jiwa-jiwa munafik itu harus dilawan, harus kita berjuang bersungguh-sungguh untuk mengalahkan jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam diri kita ya. Kita tidak tahu bahwa orang itu munafik. Cuma Rasulullah memberi kita tanda-tandanya. Itulah cerdasnya kanjeng Nabi. Itulah cerdasnya Rasulullah, hanya memberikan tandanya bahwa seseorang itu munafik. Ternyata tanda-tandanya itu ada tiga. Setelah kita tahu bahwa tanda-tanda munafik itu ada tiga, jangan dibuat untuk menuduh orang lain munafik. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita agar diri kita tidak terjangkiti oleh sifat-sifat munafik ya. Untuk mengintrospeksi diri kita ya. Kita mengaji, kita paham bahwa alamat orang-orang munafik itu tiga. Pergunakan ilmu itu untuk introspeksi di diri kita sendiri. Jangan sampai sifat-sifat munafik, jiwa-jiwa munafik bersemayam di dalam dada kita ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ciri-cirinya orang munafik tatkala ada tetangganya, tatkala ada saudaranya mengalami musibah, tentunya orang munafik itu enggan untuk menolongnya. Wa yatawallau, mereka menolak untuk menolongnya. Wa hum farihun, bahkan justru mereka bersenang hati, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Itulah ciri-cirinya orang munafiknya. Makanya hati-hati jangan sampai kita terjangkiti oleh virus kemunafikan ya. Juga mereka tatkala mereka berinfak sedekah, mereka infaknya tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Annahum kafaru billah, karena mereka sungguh termasuk orang kafir yang ingkar kepada Allah wa bi rasulih, dan mereka juga ingkar kepada Rasulullah. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, dan mereka tidak mendirikan sholat, tidak melakukan sholat kecuali mereka melakukannya dengan rasa malasnya. Inilah ciri-cirinya orang munafik. Tatkala sholat mereka malasnya. Wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan mereka juga tidak berinfak sedekah kecuali mereka dalam keadaan terpaksa ya. Ini ciri-cirinya orang munafik. Satu, ingkar kepada Allah. Dua, ingkar kepada Rasulullah. Tiga, tatkala sholat mereka malas. Dan yang keempat, tatkala mereka berinfak sedekah, mereka berinfak sedekah dalam keadaan terpaksa ya. Ini sholat, penting sholat ini ya. Karena besok di yaumil qiyamah yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Dulu di zamannya Rasulullah, di zamannya Rasulullah, orang-orang munafik itu
tatkala sholat yang kelihatan seperti zuhur, asar, maghrib, itu mereka lakukan karena kelihatan. Dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik seperti sekarang. Dulu tatkala zuhur mereka sholat, tapi sholatnya terpaksa. Asar mereka sholat juga karena terpaksa. Maghrib mereka sholat juga karena terpaksa ya. Sekarang zaman now, apabila kita melakukan sholat, terutama sholat isya dan sholat subuh, kita melakukannya dengan berat hati, berarti di dalam jiwa kita sudah terjangkiti jiwa-jiwa munafik. Karena berat bagi orang munafik untuk dapat sholat, terutama sholat isya dan sholat subuh. Inna athqala sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri ya. Sungguh berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik tatkala mereka mau melaksanakan sholat isya dan juga sholat subuh. Berat. Makanya kalian tatkala dibangunkan sholat subuh, jangan sampai merasa berat. Seandainya nggak boleh, seandainya kalau dibangunkan untuk sholat subuh, bersegera ya. As-sholatu khairum minan naum. Sholat subuh itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu an-naumu ahul maut, karena tidur itu saudaranya kematian ya. Sudah lulus kursusnya privatnya sudah lulus. Tidur jam 9, bangun jam 3, jam 4 ya. Jangan ditambah kursusnya, takutnya kebablasan, gak sholat subuh, terus ada yang bangunin, "Mas, bangun mas." Sik dilungkas, enggak ada dilungkas sesuai wayai apa? Wayai mati. Yang bangunkan ternyata bukan Mas Fahrul, ternyata malaikat maut, malaikat Israil. Kalau sudah malaikat Israil yang ketok pintu, sudah tidak ada lagi waktu kesempatan untuk kita berbuat baik lagi ya. Idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tatkala datang malaikat maut untuk mengambil nyawa kita, waktunya kita sudah datang, waktunya kematian sudah datang, tidak dapat diundurkan walaupun satu detik, tidak dapat dimajukan walaupun hanya satu detik saja ya. Makanya jangan sampai kita menyesal ya. Jangan sampai kita menyesal ngaji kok aras-arasan ya. Sholat kok aras-arasan, kok males-malesan. Lawan tuh jiwa-jiwa munafik tuh yang ada di dalam dada kita. Terpaksa gak apa-apa kalau sholatnya, dipaksa dulu ya. Habis itu baru terbiasa. Kalau sudah terbiasa nikmat. Kalau orang munafik gak enak. Kalau orang munafik tuh gak enak. Duduk dengan orang-orang yang beriman gelisah mereka. Duduk dengan orang-orang Islam gelisah mereka. Yang ada di otaknya hanya kepentingan dunia saja. Bagaimana aku ini dapat harta, bagaimana aku ini dapat duit. Dan seandainya mereka mendapatkan peluang yang lebih besar di luar Islam, bekerja sama dengan orang-orang kafir, pasti mereka akan lakukan itunya. Itulah kasihan sebetulnya melihat orang-orang munafiknya. Kita merasakan seandainya kita menjadi orang munafik, waduh, sangat berat jadi orang munafik itu. Makanya kita kasihan terhadap orang-orang munafik, terhadap orang-orang yang terjangkiti jiwa-jiwa munafik. Kita kasihan ya. Masa setiap hari perkataannya, omongannya dusta toh, bohong toh ya, sampai cari-cari alasan untuk berdusta. Capek tuh mereka itu.
Terus masa ingkar janji tok, terutama urusan hutang. Janji besok sampai nggak dapat alasan mereka itu. Kasihan sebetulnya. Apabila kita menemui orang-orang munafik itu kasihan sebetulnya. Tatkala dipercaya berkhianat, akhirnya nggak dapat tempat dia, nggak dipercaya lagi sama orang-orang karena pengkhianat. Berjanji ingkar, diberi amanah berkhianat, omongannya dusta, neraka mereka. Hidupnya bagaikan neraka, di dunia aja sudah bagaikan neraka, diselubungi oleh neraka-neraka jahanam. Itu yang dilambangkan oleh Allah. Mereka itu diselubungi oleh neraka-neraka jahanam oleh Allah. Makanya hati-hati, gak enak jadi orang munafiknya. Besok di yaumil kiamah mereka akan jadi intipnya neraka. Naudzubillah. Orang munafik itu besok di neraka jahanam itu berada di terbawah, menjadi intip, menjadi keraknya api neraka jahanam. Makanya kalau kita terjangkiti jiwa-jiwa munafik, cepat-cepat bersegeralah kita menuju ampunan Allah dengan cara bertaubat. Sadari dulu bahwa kita terjangkiti jiwa-jiwa munafik, sifat-sifat munafik. Sadari itu dulu, baru kita setelah sadar kita datang kepada Allah dengan sholat taubat, minta ampun kepada Allah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, menyesal untuk tidak mengulanginya lagi, baru kita akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya taubat kita lakukan sebelum nafas sampai di kerongkongan, sebelum ajal menjemput kita. Pintu taubat terbuka seluas-luasnya bagi Allah. Makanya kita hindari jiwa-jiwa munafik. Gak enak jadi orang munafik itu. Setiap hari perkataannya berbohong. Setiap hari ingkar janji. Setiap hari berkhianat. Kelihatan dari wajahnya itu. Culun, gosong, ditampakkan oleh Allah. Dari tampak wajahnya itu gosong karena terbakar oleh api neraka jahanam. Karena di dalamnya terdapat jiwa-jiwa munafik. Tatkala berkata mereka berbohong, masih diembel-embeli dengan sumpah billahi, perkataanku benar, billahi, perkataanku apa adanya. Tak tahunya hanya mengadu domba. Tatkala berjanji mereka ingkar, terutama dalam hal hutangnya. Tatkala ditagih ingkar, besok sampai mati. Tatkala diberi amanah berkhianat. Kalau ada peluang lebih baik di luar, mereka akan berkhianat terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang beriman. Padahal mereka statusnya enak sudah. Padahal mereka pekerjaannya sudah enak. Namun karena sering duduk dengan orang-orang muslim, sering duduk dengan orang-orang yang beriman, jiwa mereka sudah gak enak. Bukan tempatnya duduk di situ. Bagaikan magnet mereka akan bertolak belakang. Seandainya ada peluang, mereka mendapatkan peluang jauh lebih baik dalam hal harta, dalam hal keduniaan, mereka akan bersegera untuk meluncur. Wa hum yajma'un. Mereka bersegera meluncur dengan cepatnya menuju tempat-tempat maljaan yang lebih menjanjikan, tempat-tempat yang lebih menjanjikan, tempat-tempat yang aman untuk masa depan. Padahal mereka hanya yang ada di otaknya hanya harta dunia saja. Umurnya sudah tua, umurnya sudah hampir 60 ya. Tanggungannya masih banyak ya. Dikejar-kejar hutang ya.
dikejar-kejar kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya, mereka dicambuk seperti sapi ompong lagi ya. Hati-hati, walaupun dikayakan dalam waktu yang sudah tua, umur yang sudah tua, mereka tidak akan bahagia. Mereka cuma dapat harta, kemudian itu ditinggal mati ya. Hidup di dunia untuk mengejar harta, ternyata setelah mati dinikmati oleh anaknya. Ternyata anaknya dengan harta itu malah bermusuhan satu dengan yang lainnya, menjadi neraka bagi yang mendapatkannya itu. Yang memperjuangkan harta itu siapa? Yang mati dalam keadaan kafir, karena di dalam jiwanya terdapat jiwa-jiwa munafik ya. Hidupnya untuk mencari harta, setelah dia mati hartanya diberebutkan oleh anak-anaknya, menjadi biang pertengkaran bagi anak-anaknya. Kenapa? Hartanya tidak barokah, anaknya juga tidak barokah. Hartanya didapati dengan cara yang tidak halal ya. Yang penting banyak untungnya, walaupun tipu-tipu. Yang penting banyak untungnya, walaupun berbohong dengan sumpah billahi ya. Hartanya tidak barokah, anak-anaknya juga tidak barokah ya. Anaknya besok akan jadi fitnah, tatkala mati hartanya diperebutkan. Orang tuanya mati dalam keadaan kafir karena membawa jiwa-jiwa munafik, besok hartanya juga akan menjadi biang pertengkaran, biang permusuhan bagi anak-anaknya. Naudzubillah, semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jiwa-jiwa kemunafikan, dan ditambah keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi mahkota takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan kita wafat dengan kematian husnul khotimah, dengan bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.